memperdagangkan budak-budak katakanlah dari Jawa misalnya. Itu kan diperdagangkan tuh keluar keluar wilayah, keluar provinsi gitu, keluar pulau. Tujuannya untuk diperbudak di wilayah yang lain, perkebunan-perkebunan yang lain gitu. Itu migrasi. Dan yang paling penting, paling fundamental, dan paling berefek nantinya untuk kemerdekaan Indonesia adalah kebijakan edukasi. Ya, mungkin kalian berpikir kok uh, penjajah punya kebijakan politik yang asasnya adalah balas budi. Kenapa penjajah tuh rela untuk membalas budi gitu kepada orang yang dijajah, kepada rakyat yang dijajah, yaitu kita. Kenapa? Alasannya supaya ini kalau dari berbagai ini ya, narasi dan tafsiran para sejarawan gitu, agar memberhentikan protes politik, tidak protes sosial, amarah rakyat itu tidak memuncak, ya, tidak memuncak pada akhirnya memicu penggulingan rezim kolonial Belanda. Gitu. Jadi intinya gini, supaya kekuasaan Belanda nggak jatuh, ya udah dibuat kebijakan yang setidaknya meredam amarah rakyat Indonesia pada saat itu. Namanya politik etis. Ya, jadi orang-orang pribumi itu dikasih pendidikan sebelumnya. Sebelumnya kan orang-orang Bumi Putra tuh susah untuk bersekolah, mengakses pendidikan tuh susah. Dan kalau kalian mau tahu nih, sebentar ya, kita geser ke bawah. Nih, kita lihat di sini ya. Nah itu ya, bisa dibaca ya. Politik etis itu ada 3 program tadi yang Bapak bacain, irigasi, edukasi, transmigrasi, atau emigrasi. Di bidang pertanian, membangun irigasi untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Nah, di bidang pendidikan tadi, kan jadi kaum Bumi Putra itu bisa bersekolah kan. Kalau dulu tuh sebelumnya, perempuan susah untuk dapat akses pendidikan, ya. Kemudian, Lucy boleh di-mute sebelumnya nih ya. Assalamualaikum Pak, maaf. Ini. Dimas udah masuk belum ya Pak? Dimas belum kayaknya. Dia pakai HP temennya sih kayaknya. Belum kok, tadi kan udah foto-foto. Ya, jadi sekolah-sekolah pada zaman politik etis, bahasa pengantarnya itu bukan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu nggak populer pada saat itu. Bahasa Melayu apalagi gitu. Bahasa Melayu bahkan lebih populer daripada bahasa Indonesia ya. Karena nanti bahasa Indonesia populernya pasca Kongres Pemuda ya, yang melahirkan Sumpah Pemuda gitu. Di mana ada pernyataan menjunjung bahasa persatuan gitu, bahasa Indonesia. Nah, jadi karena sekolahnya itu berbahasa Belanda, orang-orang Indonesia yang bersekolah kebanyakan punya privilege, Yung. Jadi privilege itu hak istimewa. Kebanyakan kalangan bangsawan, orang-orang bupati, atau apa namanya tuh, Amtenar. Amtenar itu PNS ya. PNS zaman kolonial Belanda. Orang-orang Amtenar itu anak-anaknya mungkin bersekolah. Nah, kebanyakan orang-orang yang punya status sosial tinggi, itu kan tidak bisa kita nafikan mereka mendapatkan akses pengetahuan lebih mudah pada saat itu. Berbeda dengan sekarang nih. Sekarang kita akses pengetahuan gampang, kita bisa buka Google, bahkan kita bisa interaksi dengan AI gitu ya, ChatGPT, Gemini, Grok, dan lain sebagainya gitu. Tapi zaman dulu, pengetahuan itu sangat-sangat, apa namanya, mewah, ya. Merupakan sebuah kemewahan. Orang terpelajar itu dipandang sebagai sesuatu yang mewah, dan makanya ada sosiolog yang mengatakan, apa namanya, identifikasi intelektual, misalnya orang cerdas itu dapat meningkatkan status sosial kan. Ya kalau sekarang
orang mungkin bisa debat kusir ya, karena referensinya banyak, ada yang ngambil dari chat GPT dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu tuh susah. Nah, ini coba kita kaitkan dengan misalnya kemarin kan kita Hari Kartinian nih, tanggal 21 April. Kartini juga termasuk orang yang punya privilege kan. Ya. Nah, Kartini disebut sebagai pelopor perempuan ya, yang memperjuangkan hak-hak perempuan, kebebasan perempuan karena sekali lagi dia tuh anak bupati dari Jepara ya. Kartini itu anak bupati dari Jepara. Kita tahu zaman itu ritual apa namanya prosesi apa namanya adat Jawa gitu ya. Itu sangat mengekang sebenarnya bukan cuman ini ya laki-laki ya, tapi juga perempuan. Perempuan bahkan lebih parah ya. Kan kalau dalam sejarah perempuan tuh hak politik aja susah gitu ya. Baru mendapatkan hak politik abad ke-20 perempuan. Di zaman Yunani kuno kan perempuan dia dianggap sebagai warga negara, dianggap sebagai apa namanya properti dari laki-laki. Itu kan sejarah dari patriarki kan gitu ya. Nah, jadi Kartini itu istilahnya despise, dia tuh menolak ada Jawa pada saat itu. Karena sejak umur, ini ada perbedaan pendapat ya antara umur 12 sampai 15 tahun gitu ya. Kartini itu dipingit. Dia nggak boleh keluar rumah, Kartini nggak boleh keluar rumah. Padahal dia udah bersekolah nih. Udah bersekolah tuh namanya LS. Jadi waktu zaman kolonial Belanda, sekolahnya tuh, ini kalian bisa baca tuh ya. Europese Lagere School, LS. Itu setingkat SD, sederajat dengan SD di zaman kolonial Belanda. Kartini sekolah di LS, kemudian terpaksa dia meninggalkan sekolahnya, tidak melanjutkan studinya karena harus menjalani adat Jawa pada saat itu dipingit dari umur 12 sampai dinikahkan gitu. Kartini kan nikah tahun umur 24 kan. 24, nggak lama ketika melahirkan umur 25 dia meninggal gitu. Jadi yang kita sebut sebagai Ibu Kartini sebenarnya tidak mengalami fase ibu-ibu ya. Kalau dalam kacamata modern gitu ya. Karena kan kacamata modern tuh nikah umurnya bisa 30-an, bisa 25 ke atas. Kalau dulu kan nikah belasan tahun ya. Udah banyak gitu belasan tahun yang nikah. Nah, itu Kartini bersekolah di LS. Bagaimana? Berarti Kartini bisa bahasa Belanda dong. Jago banget. Kak Soekarno bisa bahasa Belanda dong. Bisa, jago banget. Jadi tuh orang-orang yang bersekolah di zaman kolonial itu udah pasti bisa berbahasa Belanda dan kayak kita ngobrol bahasa Indonesia aja gitu. Udah fluent gitu. Udah fasih. Karena ketika kita bersekolah ya bahasa pengantarnya istilahnya kita baca materi kan bahasa Indonesia. Mereka baca materi ya bahasa Belanda gitu. Gurunya orang Belanda. Makanya ketika Kartini menulis surat-surat ya, surat-surat kan dia apa namanya menuangkan pemikirannya, gagasannya, ide-idenya tentang kebebasan dan kemerdekaan perempuan gitu ya. Itu bersurat dengan orang Belanda kan, Stella gitu. Bukan cuma Stella doang, ada beberapa orang Belanda. Ya, itu ditulis tentu saja bukan dalam bahasa Indonesia. Ya itu refleksi aja ya, karena kan kemarin kita baru merayakan Hari Kartini ya, 21 April. Yang mana Kartini juga bersekolah akibat adanya kebijakan edukasi politik etis gitu ya. Istilahnya kalau nggak ada politik etis, sangat sulit sekali gitu perempuan untuk mengakses sekolah. Walaupun Kartini bukan bukan saja dibelenggu oleh sebentar nih Robert, dibelenggu oleh apa namanya rezim asing kolonial, tapi juga adat Jawa. Bentar ya Bapak ngecas dulu nih laptopnya.
Ini kita RPL. RPL itu bisa cepet, tergantung tergantung dia. Jadi kita biayanya itu 18 juta, 18 total bisa dicicil. Jadi ketika dia udah mau lunas 1 tahun lunas, ya udah 1 tahun lulus gitu. Iya betul, itu namanya RPL. Sambil kita lanjut materinya. Rata-rata mereka kan 2 juta 1 semester 6 bulan. Nah itu sebenarnya gambarannya aja ya, gambaran Betul. dari Bisa bagaimana cepet gitu, cuma 2 tahun apa ya namanya ya, cepet, jadi nggak usah lama-lama politik etis itu berjalan dalam ya. konteks masyarakat pada saat itu. Jadi gimana sih kehidupan sosialnya, bagaimana sih kehidupan politiknya Iya, gitu, seminggu sekali. dan bagaimana kehidupan ekonominya. Iya. Jadi Belanda itu kan mulai banyak tuh ya mendirikan sekolah-sekolah pada abad ke-20. Apa sih yang dimaksud abad ke-20 ya? Biar Ya, kalian jadi paham, itu kalau abad ke-20 teman-teman atau saudara bisa tahun pelajarin 1900-an ke atas gitu ya. dia bisa Kalau di bawah bahas bahasa 1900 kita. gitu ya, misalnya 1800 ke atas, itu namanya abad ke-19 ya. Kita ini hidup di abad ke-21. Jadi dia tinggal disesuaikan aja. Jadi Belanda tuh mulai aware terhadap apa namanya, rakyat Ya, pribumi, kelasnya sama rakyat sih bumi kok, dari putra, kelas 1 itu sampai ketika zaman gejolak sosialnya itu sudah semua. semakin tidak Tapi terbendung. ada juga sih yang Kita tidak bisa pagi nafikan gitu. Biasanya sih ya, banyak sekali tergantung jam pergolakan dia, daerah kadang jam ya, 1 sampai jam pemberontakan 5, daerah ya. ada Misalnya kayak pemberontakan pagi, contoh yang paling ada besar adalah siang gitu ya. pemberontakan di Ponorogo. Gitu. Ya, pemberontakan di Ponorogo itu kan walaupun di Fleksibel, Jogja, di gampang Jawa ya, dikabarin. itu sangat berpengaruh untuk Kalau di kas tempat lain, keuangan Belanda pada saat itu. tempat lain dulu. Ya, Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar, ya sehingga pada akhirnya Belgia kan waktu itu merupakan apa ya, negara vasal kali. Jadi Belgia itu merupakan bawahan dari Makanya itu bisa bikin Belanda pada saat itu, dijajah sama Belanda. gitu. Setelah Jadi 1830, cukup setelah perang di membantu Ponorogo sih ya, buat lu. Belgia bisa Ngabarin ke merdeka iya, karena orang-orang yang udah sekali pada lagi gejolak Belanda tuh jadi bisa kehabisan sumber daya gitu. untuk Assalamualaikum memadamkan Pak, pemberontakan maaf ini. telat ya Pak. Sekali Apa? lagi jadi King Kong. Lanjut aja. Maaf telat ya Pak. Apa Lukas ya? Mm-mm. Itu. Ya, jadi memang banyak sumber daya yang dihabiskan dalam perang gitu ya. Perang-perang daerah termasuk salah satunya di Ponorogo. Konsekuensinya, Belanda tuh nggak bisa menahan Ntar dulu. pergolakan yang ada di Lanjut ke Belgia materi ya. sekarang Belgia memberontak, akhirnya 1830 Belgia merdeka. sekarang di Brebes apa Jakarta? Jadi ada efek domino gitu. Efek yang apa ya, berjalan secara tidak langsung Tambahan market Jakarta terhadap koloni-koloni Belanda di tempat lainnya. Ini ya, kalian bisa baca juga sekolah-sekolah pada masa itu, pada masa politik etis. Coba kita baca LS itu sekolah yang banyak di daerah-daerah ya, misalnya di Surabaya ada gitu ya, di Jepara ada, jadi beberapa provinsi. Dulu tuh apa sih namanya? Ada beberapa, dulu tuh ada Kwedana ya. Kemudian ya provinsi ada juga gitu. Kresidenan. Itu selalu ada sekolah-sekolah ROPC Lahir School karena dia setingkat SD kan. Dan kebanyakan yang setingkat SD ini LS ini diisi oleh orang-orang Eropa. Ya, orang-orang Eropa misalnya tuh contoh ketika Bapak baca biografi Soekarno ya. Baca bukunya dia tuh menggambarkan jadi waktu dia sekolah di LS Soekarno sering dijauhin nih sama teman-temannya karena ya teman-temannya waktu apa namanya di LS, terus waktu SMP tuh di HBS gitu ya, Hohere Burgerskool gitu ya, kebanyakan orang-orang Belanda, orang-orang Eropa gitu ya, yang mana orang-orang Eropa tuh menganggap secara sosial orang-orang pribumi sebagai apa ya, inlander. Inlander tuh kasta paling bawah lah dalam stratifikasi sosial. Jadi kasta paling bawah tuh orang pribumi, inlander. Kasta kedua orang apa namanya, orang timur jauh.
Fremde Oosterlingenten ya. Contohnya ada siapa? Ada Chinese gitu. Chinese, ada Arab, ada India. Itu kasta kedua. Malah kita kasta ketiga nih. Dan kenapa dibuat kasta kayak gitu? Belanda memang sengaja kan, supaya pergolakannya itu pergolakan horizontal aja. Ya, konfliknya dibikin konflik horizontal, bukan vertikal. Jadi misalnya ada keresahan sosial, ya nanti kambing hitamnya ya kasta kedua gitu. Entah ke orang Arab, ke orang Cina, itu kan sering terjadi tuh, zaman dulu. Orang pribumi dibikin ribut dengan orang Cina, orang pribumi dibikin ribut dengan orang Arab. Ya, sementara Belanda di posisi atas dengan orang-orang Eropa, kita merasa ini kan apa sih namanya, terisolasi karena merasa aman di sini dia. Itu tujuan dibuat stratifikasi sosialnya. Nah ini ya, sekolah-sekolahnya kalian bisa baca aja. Ya kalau lu ada temen lu juga yang mau ya, ini soalnya Bapak bacain dia. LS Europese Lahore School, yang mana dari sekolah tersebut muridnya dapat melanjutkan ke Sofia, ke Batavia, atau O'Hare Burgerlijk School ya. Burger School sebenarnya. Nah ini tuh HBS sekolahnya Soekarno juga, dia tuh setingkat SMP. Ada juga nih yang SMP, lebih tepatnya kayak campuran lah, gabungan antara SMP dan SMA. Ada tuh, jadi kayak langsung 6 tahun gitu ya, langsung 6 tahun setelah lulus SD. Nah untuk memenuhi kebutuhan guru dikembangkan sekolah guru namanya Quack School. Ya, ada gak tokoh pahlawan yang pernah bersekolah di sekolah guru? Ada, namanya Tan Malaka. Nah, semenjak itu pendidikan di Indonesia semakin berkembang. Ya, pendidikan dasar dibikin nih untuk orang-orang pribumi. Hollands Inlandse School ya. Kemudian Mer Uitgebreid Lager Onderwijs atau Mulu. Nah itu Mulu kalau nggak salah setingkat SMP ya, kalau tidak salah ya. Antara SMP atau SMA. Nah ini yang AMS baru setingkat SMA. Setingkat SMA tuh Algemene Middelbare School. Nah, pemerintah Belanda juga menyediakan khusus untuk pribumi sekolah kelas 1 yang murid-muridnya berasal dari golongan atas yang nantinya menjadi pegawai. Ya, sedangkan untuk rakyat umum disediakan sekolah kelas 2. Nah, ini memang benar ya. Jadi kebijakan Belanda pada saat itu dibikin tuh, ada sekolah rakyat, ada sekolah untuk kalangan apa namanya, status sosial yang lebih tinggi lah ya. Entah itu bupati, bangsawan, PNS gitu. Di Jawa tuh kalau sekolah kelas 2 dikenalnya Ongkoloro ya. Sekolah Ongkoloro. Nah, kemudian Sofia ini kan cikal bakalnya dari ini ya, kedokteran ya. Fakultas kedokteran di UI kalau nggak salah ya, koreksi deh. Bapak kurang mempelajari ini ya kalau yang Sofia. Jadi sekolah kedokteran Jawa dan memang sekali lagi ya mahasiswa-mahasiswanya atau siswa-siswanya itu dari kalangan elit gitu ya, elit Jawa. Nah, tadi kan Bapak udah panjang lebar nih bahas tentang sekolah. Sebenarnya cukup apa namanya berefek kepada bagaimana nanti Indonesia bisa merancang kemerdekaan. Ini nih, kenapa efeknya tuh penting banget? Kalau seandainya Belanda tidak menerapkan kebijakan edukasi dalam politik etis, bisa jadi ya kemerdekaan kita tuh bukan 45 gitu. Karena selamanya kita mayoritas tidak melek huruf, buta huruf, literasinya kurang, kemudian kurang terpelajar. Ya. Kemerdekaan itu disusun oleh orang-orang terpelajar. Misalnya, ya tokoh-tokoh kita tidak bisa menafikan, misalnya Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, itu kan mereka kuliahnya di Belanda. Kuliah di Belanda, dia pulang ke Indonesia, tiba-tiba langsung
merancang sebuah pergerakan gitu ya, gerakan politik untuk menumbangkan pemerintah kolonial. Jadi Belanda secara tidak langsung melahirkan penggali kuburnya sendiri ya. Ini sangat penting banget untuk dipahami. Kalau nggak datang offline. Soalnya kalau setelah banyak sekolah kemudian kaum pribumi itu ikut bersekolah, mereka, ini yang paling penting adalah mereka membangun organisasi ya, organisasi modern. Contohnya tuh di sini ada gak? Contohnya tuh kayak Budi Utomo gitu ya, Sarekat Islam. Nah ini ya, jadi setelah mereka sudah terpelajar, tentu kan apa yang ada di dalam isi kepalanya, mereka kan belajar banyak nih, buku-buku yang istilahnya tuh perpus tebal-tebal gitu ya, filsafat, sejarah, ekonomi, politik, semua hal dipelajarin untuk merancang kita ini siapa, karena identitas Indonesia pada saat itu belum dikenali gitu ya. Kita mungkin orang-orang Jawa tuh nggak peduli ada pemberontakan di Sumatera misalnya seperti itu, karena merasa Jawa merupakan identitas tersendiri dan terpisah dengan orang-orang Sumatera, orang-orang Batak, orang-orang Aceh gitu, terpisah. Nah baru identitas Indonesia itu dikenal ketika ada organisasi modern seperti ini gitu. Mereka mulai berpikir secara visioner, berpikir tentang masa depan bangsa gitu. Loh, kita ini siapa gitu. Banyaknya orang-orang Sumatera yang berkuliah di Jawa, seperti banyak yang bergerak lah pokoknya lah, seperti Tan Malaka dan sebagainya gitu. Sultan Syahrir, Buya Hamka gitu. Dan banyak juga orang-orang Jawa yang beraktivitas di Sumatera. Nah kenapa itu dipecah-pecah gitu loh, kenapa nggak menjadi identitas yang satu saja. Nah ini kan visi yang tentunya perlu apa namanya, pemikiran yang mendalam kan, pemikiran filosofis yang nggak sekedar asal asbun aja, enggak kan. Dia lihat itu historikalnya gimana, aspek sejarahnya seperti apa, apakah ada hubungan geografis, perdagangan, politik, sampai yang nantinya menimbulkan hubungan emosional juga kan dengan identitas kesukuan lainnya. Pada awalnya yang berdiri kan, jadi ketika mereka sudah menjadi sosok terpelajar, kaum yang terpelajar, orang-orang pribumi ini membentuk organisasi. Kalau yang pertama nih, yang kalau dalam buku-buku ya, sebenarnya ada sih di luar buku-buku tuh organisasi lainnya. Yang pertama Budi Utomo ya. Budi Utomo itu berdiri tahun 1908. Makanya kalau kalian misalnya pernah dengar Hari Kebangkitan Nasional gitu, 21 April kan Hari Kartini, 20 Mei itu Hari Kebangkitan Nasional. Kenapa? Karena ini terkait dengan pendirian Budi Utomo. Kenapa Budi Utomo itu dianggap kebangkitan? Karena kalau nggak ada organisasi, kita tuh nggak akan pernah bergerak untuk mewujudkan kemerdekaan. Kita hanya sibuk di lahan pertanian mungkin. Kita hanya sibuk berdagang dan aktivitas lainnya gitu, tanpa memikirkan nasib bangsa. Ya. Apa sih Budi Utomo ini? Ini organisasi sebenarnya tuh dia untuk mengumpulkan bantuan aja ya, untuk kaum pribumi, bumi putra yang kesulitan menempuh studi ya, menempuh pendidikan. Sebenarnya seperti itu ya. Tapi lambat laun organisasinya makin berkembang. Bahkan waktu itu ya awal-awal tuh ada semacam ketegangan. Jadi harusnya tuh Budi Utomo bukan organisasi sosial saja, tapi juga organisasi politik gitu ya, supaya bisa melakukan apa ya namanya, check and balances lah ya kepada pemerintah Belanda dari luar. Tokoh pendirinya nih ya, kalian bisa baca, ada Sutomo, dia adalah seorang dokter, Dr. Sutomo Gunawan, dan atas
sebenarnya atas rekomendasi siapa? Yaitu Wahidin Sudirohusodo. Tapi memang permasalahannya, nanti kalau Bu Yani udah masuk, boleh tolong dikabarin. Permasalahannya, Budi Utomo itu terbatas di Jawa dan Madura saja. Bahkan ada stigma bahwa Budi Utomo mah anggotanya hanya orang-orang elit Jawa saja, atau Madura lah ya. Dia tidak terbuka untuk massa, bukan organisasi massa. Kemudian lahirlah organisasi massa terbesar pertama ya, namanya Sarekat Islam. Ya, tapi sebelum Sarekat Islam, nama sebelumnya adalah Sarekat Dagang Islam. Sama seperti organisasi sebelumnya ya, yang tidak terang-terangan mengklaim bahwa mereka itu organisasi politik. Ya. Karena mengklaim sama saja itu ingin menumbangkan ini ya, ingin ngajak ribut Belanda lah istilahnya. Jadi mereka bermain strategik gitu ya, bermain hati-hati supaya organisasinya tuh aman, tidak dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Jadi tentu saja kalau dalam ADART ya, anggaran dasar, kemudian asas organisasi itu nggak disebut sebagai organisasi politik. Mereka masih takut tentunya. Contoh Sarekat Dagang Islam, mereka tuh asasnya ya masih sifatnya ya perdagangan aja, membantu pedagang-pedagang muslim untuk meningkatkan kesejahteraannya, kemakmurannya gitu ya. Ini ya, Sarekat Dagang Islam tuh pendirinya adalah Tirto Adisuryo. Nah, kalau kalian pernah dengar tokoh namanya Minke ya, Minke tokoh fiksi dalam buku Bumi Manusia, sosok aslinya adalah Tirto Adisuryo. Ya, Bumi Manusia itu yang main kalau di film, ada kan filmnya Bumi Manusia ya. Filmnya tuh Iqbal yang main, Iqbal Ramadan kalau nggak salah. Nah, sosoknya adalah Tirto Adisuryo. Dia itu adalah pendiri dari Sarekat Dagang Islam, semacam perebutan internal juga ya, perebutan kuasa secara internal antara Tirto Adisuryo dan Samanhudi. Pada akhirnya entah bagaimana, long story short, Samanhudi itu memimpin Sarekat Dagang Islam. Nah, kemudian tahun 1911 atau 1912, Cokroaminoto itu memimpin Sarekat Dagang Islam dan mengubahnya, mengganti namanya menjadi Sarekat Islam. Nah, Cokroaminoto itu adalah sosok, kalau kalian pernah lihat video-video Soekarno lagi pidato ya, Cokroaminoto itu merupakan idola dari Soekarno. Bagaimana cara dia berorasi, berpidato, berapi-api gitu ya, ketika di hadapan massa. Itu rujukannya adalah Cokroaminoto ya. Cokroaminoto lah yang pada akhirnya tuh melahirkan pemikir-pemikir dari berbagai ideologi, dari berbagai pemikiran. Ada kan Cokroaminoto Islamis ya, pemikiran Islamis, nasionalis, sampai komunis gitu ya. Tokoh-tokohnya nanti seperti Semaun, Alimin, Darsono gitu. Sebentar ya, Bapak balas WA dulu sebentar, karena ini dari HP ini. Ya. Nah, Sarekat Islam ini pula yang condongnya lebih ke politik. Jadi walaupun asasnya perdagangan, tapi aktivitas dia itu lebih banyak politik ya. Misalnya kayak pemogokan, kemudian kayak pemberontakan terhadap pemimpin-pemimpin daerah gitu. Presiden. Jadi kan setiap presidenan itu ada residen.
presiden ini adalah, dan juga asisten presiden itu dipimpin oleh orang Belanda ya. Orang Belanda tuh kebanyakan kaum Bumiputra melampiaskan amarahnya kepada pemimpin daerahnya gitu. Nah, syarikat Islam lah yang mewadahinya gitu, mewadahi mereka kayak di kader. Seharusnya tuh kaum Bumiputra memiliki tanahnya sendiri. Kenapa kita menjadi budak di negeri sendiri itu? Itu sebenarnya retorika yang dari awal kan kita sering pakai itu ya. Menjadi budak di negeri sendiri itu dari awal dari syarikat Islam sebenarnya. Orang-orang syarikat Islam tuh yang istilahnya tuh memprovokasi tujuannya untuk kebaikan, untuk kemerdekaan gitu. Kita nggak boleh menjadi budak di negeri sendiri gitu. Ya walaupun syarikat Islam ya, pada akhirnya kan disusupin oleh orang Belanda namanya Snevlit kan. Nanti PKI lahirnya justru dari syarikat Islam. Ya kalau kalian tahu PKI ya, Partai Komunis yang tidak percaya agama gitu ya, simpelnya nih, dia percaya Tuhan. Walaupun beberapa anggota mungkin ada aja yang percaya. Itu lahir dari syarikat Islam. Jadi kontradiksi kan, paradoks gitu ya. Organisasi yang mengatasnamakan Islam melahirkan organisasi yang tidak bertuhan gitu, PKI. Nah, kemudian yang ketiga, ada indise partai ya. Cara bacanya dalam bahasa Belanda indise partai. Ini dipimpin oleh Douwe Dekker. Dia adalah orang Indo-Eropa, Indo-Belanda, campuran. Dia tuh kenapa bikin organisasi politik yang memperjuangkan orang Indonesia juga gitu ya. Orang Belanda nih padahal. Karena Douwe Dekker merasa dia kan bukan keturunan murni Belanda ya, campuran dia. Dia merasa tetap mendapatkan diskriminasi gitu. Orang apa namanya? Orang yang bukan murni dari keturunan Belanda. Makanya dia menuntut kesetaraan gitu dengan orang-orang Belanda lainnya. Nah, kesetaraan itu juga berlaku untuk orang-orang pribumi. Makanya kita lihat pemimpinnya bukan orang Belanda saja, tapi ada 3 serangkai kan. Ada Douwe Dekker, ada Cipto Mangunkusumo, yang namanya sekarang diabadikan menjadi nama rumah sakit ya, Cipto Mangunkusumo. Dan ada Suwardi Suryaningrat ya. Ya, yang kita kenal biasa dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang kita abadikan juga sebagai Bapak Pendidikan. Ya, Bapak Pendidikan. Jadi Bapak Pendidikan kita merupakan pemimpin organisasi politik yang terang-terangan ya. Organisasi politik yang terang-terangan untuk pertama kalinya di Hindia Belanda. Ini kan merupakan langkah yang berani. Karena terang-terangan mengasaskan atau mendasarkan organisasinya dengan konsep politik. Tentu Belanda nggak diam aja dong. Mereka takut. Makanya organisasi ini nggak lama. Nggak sampai setahun udah bubar. Indische Partai. Tapi tetap dalam sejarah Indische Partai tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan organisasi-organisasi modern dan politik selanjutnya. Muhammadiyah, nah ini organisasi keagamaan ya, yang tentu saja juga berkontribusi terhadap bagaimana mereka berupaya mencerdaskan santri-santri ya, mencerdaskan kaum yang dianggap anjing ya. Inlander kan kaum dianggap anjing oleh Belanda pada saat itu. Mereka berupaya untuk kalau Muhammadiyah sih tujuan utamanya adalah untuk memurnikan ajaran Islam. Jadi karena dulu ritual adat lokal, misalnya kayak pemberian sesajen dan lain sebagainya, itu dianggap khurafat ya. Khurafat kayak inilah.
kenapa ya Ahmad Dahlan tidak disematkan gelar haji. Nah, NU ini kan, jadi kalau haji mungkin kalian udah tahu ya sejarahnya, kenapa orang-orang Indonesia itu ketika melakukan ibadah haji, mereka sepulangnya mendapatkan gelar haji. Padahal di beberapa negara nggak ada kan yang mereka pulang ibadah haji, kemudian tiba-tiba di belakang ada gelarnya, gelar haji itu sendiri. Di bangsa lain mungkin nggak ada ya, nggak ada ya. baru makan nanti coba. Indonesia aja. Nah, kenapa Indonesia? Udah baru Eh, ntar aja makan. nggak tahu ya, bangsa lain nggak tahu ya. Cuman mayoritas tidak ada yang seperti itu. Misalnya kayak orang-orang Arab tentu nggak pakai dong haji di depannya. Karena itu kan strategi Belanda ya. Gelar haji itu strategi Belanda supaya orang-orang yang berhaji, mereka ke Mekah, ke Madinah gitu ya, itu tuh memakan waktu yang sangat lama ya. Lama banget, nggak kayak haji sekarang gitu ya. Ibadah terus pulang gitu. Kalau dulu sambil berguru gitu kan, mereka ada semacam kajian-kajiannya gitu, kaderisasinya. Belanda mengkhawatirkan eh, doktrinasi politik setelah orang-orang tuh pulang haji seperti apa. Khawatir jadi memang tuh ada, Bapak baca arsip ya, Belanda menyebut orang-orang haji itu radikal gitu ya. Dikhawatirkan menjadi radikal, dan tentu saja tujuannya mempertahankan kekuasaan Belanda dong. Kenapa disebut radikal itu kan dianggapnya antitesis, oposisi gitu ya. Belanda tuh nggak mau, makanya ya udahlah dikasih gelar haji aja supaya apa? Supaya bisa dikontrol. Oh, mana nih yang pernah ke Mekah, mana yang pernah berhaji gitu ya, di Madinah misalnya juga. Eh, Dikontrol, mereka diawasi. Kalau mereka tidak bicara soal politik, mereka tidak melakukan gerakan politik, tentu saja aman-aman aja, nggak ada problem bagi Belanda. Tapi kalau udah mengarah ke gerakan politik, itu Belanda takut banget. Makanya organisasi-organisasi ini, kalau mungkin kalian juga bertanya-tanya, kok orang-orang Indonesia juga masih diperbolehkan sih bikin organisasi sendiri gitu? Ya karena Belanda tetap memakai label demokratis itu sendiri sebenarnya. Ya, label demokratis secara secara apa sih namanya? Menyeleweng ya. Jadi diberikan kesetaraan hak yang palsu gitu. Bukan hak yang sebenarnya. Tapi NU ini sifatnya lebih moderat dan mengakomodasi kebudayaan lokal ya, local wisdom ya. Alhamdulillah. Itu jadi makanya kalau tradisi-tradisi misalnya tahlilan gitu ya, 7 harian, 40 harian, itu kan diakomodasi kan sama NU. Walaupun itu tradisi yang bukan berasal dari Islam, tapi ya udahlah, maksudnya karena nggak ada salahnya juga gitu, tidak menyesatkan juga, akhirnya diselaraskan ajaran Islam dan local wisdom tadi ya. Makanya Muhammadiyah tuh nggak ada tahlilan kan, karena memang dasar awalnya seperti itu. Mereka berusaha untuk memurnikan ajaran Islam. Sebentar. Tadi Bu Heni balas jam 9 kurang kali ya. Tunggu. Apa balas chat dulu ya.
Oke. PNI, PKI gitu. Nah, tadi kalau organisasi keagamaan, kalau tadi Bapak sudah menjelaskan yang Islam nih, ini ada perkumpulan Katolik. Nah teman-teman, kalau mau tanya juga nggak apa-apa, sambil diskusi aja, menunggu Bu Heni juga. Perkumpulan Katolik. Kalau ini Bapak belum mempelajari sih yang Katolik ya. Cuman ada sejarah dari siapa namanya ya? Yang orang Jawa pertama yang pada akhirnya, oh ya, Kiai Sadrah. Kiai Sadrah itu masuk Kristen nih, kalau nggak salah Kristen Katolik gitu. Dan dia menjadi signifikan gitu, menjadi orang yang berkontribusi menyebarkan agama Katolik di Jawa pada saat itu ya. Kiai Sadrah. Coba sebentar Bapak search dulu ya. Kiai Sadrah itu Katolik atau Protestan? Kiai Sadrah. Nah ini. Kabar Injil. Ya, dia terkenal sebagai salah seorang yang menyebarkan agama Kristen di tanah Jawa. Apa ya, Katolik atau dia mendirikan Gereja Kristen Jawa tuh, GKJ. Kalian bisa baca sedikit sih tentang Nah, jadi walaupun Kiai Sadrah ini merupakan Kiai ya, jadi unik banget ya. Jadi kan dia Kiai ini ya. Kemudian dia masuk Kristen, convert ke Kristen. Dia tetap mempertahankan gelar Kiainya. Dia menyebarkan kekristenan secara kontekstual ya. Maksudnya kontekstual tuh menyesuaikan dengan lokal wisdom tadi. Jadi modelnya sebenarnya kayak NU ya. Kayak NU tuh tetap akomodir ini kan, lokalitas kan, maksudnya tuh ritual kebudayaan Jawa seperti apa. Begitupun Kiai Sadrah, walaupun kalau dalam kacamata Islam itu murtad gitu ya, walaupun dia murtad, dia tetap menyandang gelar sebagai Kiai ya, Kiai Sadrah, dan mendirikan gereja Kristen Jawa, Purworejo ya. Nah metodenya tuh ya, menyusuri perkampungan, berbicara dalam bahasa Jawa, pakai pakaian adat ya. Ya tentu aja dia karismatik ya. Itu apakah dia Katolik? Coba. Karena penting banget ya. Kalau Belanda tuh Protestan nih. Kalau Katolik biasanya dari, nah, iya. Protestan ternyata ya. Dari AI ini, benar gak ya AI? Kadang salah. Ya, intinya itu ya. Jadi kalau Katolik itu Portugis sebenarnya. Makanya kita tuh banyak Protestan. Dan Protestan juga penerapan misionarisnya tuh kontekstual. Jadi misalnya di Batak misalnya, Batak kenapa banyak Protestan nih? Ya itu karena si orang Belanda itu loh yang berdakwah. Berdakwah dalam konotasi ini ya, konotasi Kristen ya, misionaris gitu. Bapak lupa namanya. Dan kenapa dipilih Sumatera Utara dan sekitarnya? Aceh tidak termasuk gitu ya. Dan Sumatera Barat juga tidak termasuk. Karena pada saat itu local wisdom itu masih apa ya, dianggapnya
lebih mudah untuk diselaraskan dengan agama Kristen. Kalau yang sudah memeluk Islam seperti Aceh dan Sumatera Barat, itu kan dianggap militan. Tentu saja misalnya berdakwah atau menjadi misionaris di sana, itu nggak akan diterima gitu, karena sudah Islam. Tapi orang-orang Batak pada saat itu yang memegang kepercayaan lokal, tentu masih bisa meninggalkan kepercayaan lokalnya itu. Kemudian pada akhirnya convert ke agama Protestan tadi ya, agama Kristen. Assalamualaikum Bu Eni. Lanjut dulu Bu Eni, apa gimana? Saya pikir saya libur. Gimana mau mulai jam berapa? Oke, ditutup dulu. Ya, jadi tadi kan kita bicara soal politik etis ya. Politik etis itu ada 3. Pertama ada edukasi, ada imigrasi atau transmigrasi tadi ya, dan ada irigasi. Nah, kenapa politik etis itu diterapkan sebagai sebuah kebijakan? Belanda sekali lagi ingin berupaya membalas budi terhadap penderitaan rakyat pribumi yang sudah tak tertahankan ya, khususnya pasca Kulturstelsel, pasca adanya tanam paksa. Yang paling signifikan dan fundamental bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia yaitu dengan adanya kebijakan edukasi pendidikan, karena sebelumnya akses pendidikan itu sangat terbatas di kalangan elit bangsawan aja. Ketika adanya kebijakan politik etis, edukasi mulai menyebar gitu. Ya walaupun tidak bisa kita nafikan gitu ya, privilege atau hak istimewa juga tetap ada gitu. Nah, dampak yang paling penting adalah pendirian organisasi-organisasi modern ya, yang didirikan oleh kaum terpelajar. Ya, kaum terpelajar. Tadi Bapak bilang, nggak mungkin Indonesia bisa merdeka lebih cepat kalau tidak ada kebijakan pendidikan sebelumnya. Tidak ada kebijakan edukasi dalam politik etis. Jadi, untungnya, entah bagaimana, Belanda itu benar-benar berupaya untuk mewujudkan atau merealisasikan balas budi itu, atau tidak. Kita tidak tahu motifnya seperti apa, tapi yang pasti, walaupun Belanda menyelewengkan gitu ya, kita tetap dapat manfaatnya, yaitu kemerdekaan ya. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kita lanjut di periode berikutnya ya, Oke, itu saja. Yang lain boleh nyalakan